sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka yang sering mengulang-ulang tafsir ini, tafsir yang sahih ini, adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Silahkan saudara apabila bahasa Arab dan membaca di kitab beliau yang sangat bagus sekali dalam menghancurkan filsafat Yunani. Itu kitab beliau yang berjudul Naqdul Mantiq. Ketika beliau ditanya tentang kewajiban bermanhaj dengan manhaj sahabat, siapa yang kita ikuti di dalam beragama ini, maka beliau membawakan ayat yang mulia ini yang menunjukkan kehujjahan dari manhaj sahabat di awal kitab beliau yang berjudul Naqdul Mantiq. Yakni menghancurkan logikanya filsafat Yunani. Demikian juga para ulama yang lain mengatakan bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Pertanyaan, apakah orang-orang mukminin yang selain dari para sahabat masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Dijawab, iya, dengan syarat atau apabila mereka mengikuti perjalanan sabilil mu'minin yang pertama. Yang ketika turun ayat yang mulia ini, bukankah tidak ada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya selain dari para sahabat? Maka sungguh ayat yang mulia ini merupakan dalil yang sangat-sangat besar tentang kewajiban manusia mengikuti perjalanan orang-orang mukminin. Kenapa demikian? Pertama, tadi telah saya katakan bahwa ketika turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di permukaan bumi ini selain mukminin para sahabat. Tentunya mereka yang dimaksud oleh ayat yang mulia ini. Yang kedua, orang-orang mukmin yang sesudah mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini dengan syarat mereka mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, kalau dikatakan bahwa orang-orang mukmin di ayat yang mulia ini yakni ditafsirkan secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang mana yang harus kita ikuti? Apakah mukminnya Khawarij? Apakah Mu'tazilah? Apakah Murji'ah? Apakah Rafidah? Dan seterusnya.
Masing-masing mereka mempunyai manhaj tersendiri, cara beragama tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Siapa yang harus kita ikuti? Kalau ditafsirkan secara umum, tidak ada patokan bagi kita untuk mengikutinya. Perjalanan orang-orang mukmin yang mana? Orang-orang mukmin yang mana yang kita ikuti? Kalau ditafsirkan secara umum, masing-masing akan mengaku perjalanan orang-orang mukmin kelompok saya. Yang di seberang sana mengakui kelompok saya, dan begitulah seterusnya. Tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu para ulama, para imam kita rahimahullah ta'ala menafsirkan sabilil mu'minin di ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Dan seluruh orang-orang mukminin wajib mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, yaitu para sahabat. Kenapa? Ini yang keempat. Karena perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya dan tujuannya, akidahnya dan manhajnya, baik ditinjau secara ilmu, pemahaman dan amal dan dakwah, hanyalah perjalanan kehidupan para sahabat. Jelas, nyata, terang. Begini manhajnya, cara beragamanya, akidahnya seperti ini, pemahamannya seperti ini. Bagaimana mereka memahami Al-Quranul Karim, dan pengamalannya, prakteknya seperti ini, dan dakwahnya seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada mereka untuk menyebarkan din ini ke seluruh pelosok bumi ini. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Beliau sabdakan ini pada saat Hajjatul Wada yang 80 atau 81 hari setelah itu beliau wafat. Jadi perintah beliau yang sangat besar kepada para sahabat yang menunjukkan keadilan dan kesikohan dan kebenaran manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun orang-orang mukminin yang lain dari firqah-firqah sesat, perjalanannya tidak jelas kemana tujuannya. Manhajnya, cara dan sikap beragamanya bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka menyeru, memanggil, memohon, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Apakah perjalanan orang-orang mukmin yang seperti ini yang kita ikuti? Sebagian dari mereka menolak sunnah Rasulullah SAW dengan alasan bertentangan dengan kitabullah. Sebagian lagi menghilangkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sebagian lagi mengatakan Allah ada di segala tempat. Dan seterusnya. Tidak jelas arahnya dan tujuannya. Hanya para sahabatlah yang perjalanan kehidupannya selama 1 abad sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 110 atau 111 Hijriah. 1 abad perjalanan para sahabat jelas, nyata dan terang yang menjelaskan tentang Islam secara kafah, yang Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Perjalanan mereka perjalanan yang nyata, yang jelas.